Detikcom. Dan inilah market review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM berhasil menemukan potensi migas di 12 wilayah kerja. Penemuan tersebut merupakan hasil survei seismik yang dilaksanakan pemerintah di seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen. Terdapat 20 cekungan sudah berproduksi dan 27 cekungan telah dibor dan ditemukan minyak. Sedangkan 13 cekungan dibor tanpa penemuan minyak dan 68 cekungan belum dieksplorasi. Sebagian besar cekungan tersebut berada di kawasan timur Indonesia. Pihaknya pun merekomendasikan 38 wilayah kerja migas untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dari 38 rekomendasi tersebut, terdapat 12 wilayah kerja migas konvensional yang memiliki potensi sumber daya migas, di antaranya Teluk Bone Utara, Misol Timur, ATSY, Mamberamo, Boka, Buru, Aru Tanimbar Offshore, Biak, Wamena, Sahul, Selaru, dan Arafuru Selatan. Untuk meningkatkan produksi lifting minyak dan gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM menyiapkan 10 wilayah kerja migas konvensional untuk dilelang pada tahun ini. Pemerintah mengatakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh 10 wilayah kerja migas tersebut mencapai 3,4 miliar barel minyak dan potensi gas 5 triliun kaki kubik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai optimalisasi energi panas bumi terhadap ketahanan energi di Indonesia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Abadi Purnomo, beliau adalah Senior Advisor INAGA, Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau API. Selamat pagi, Pak Abadi. Selamat pagi, Mas Wiki. Selamat pagi, pemirsa. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Abadi. Bicara mengenai ketahanan energi Indonesia, sebetulnya geothermal ataupun energi panas bumi, sejauh mana sumbangsinya untuk kemudian Indonesia dapat mencapai ketahanan energi? Ya, kalau kita berbicara masalah transisi energi, maka transisi energi itu dari fosil tentunya menuju ke energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan ini yang menjadi topik sekarang adalah karena kita hampir semua energi baru terbarukan kita punya. Apakah itu kita punya hydro, kita punya panas bumi, kita punya matahari, kita punya arus, kita punya angin dan sebagainya. Nah, kebetulan energi panas bumi ini kita berada di kawasan Ring of Fire of Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Irian kita mempunyai potensi-potensi energi panas bumi. Inilah barangkali yang perlu kita kembangkan. Potensi panas bumi itu sekarang sekitar 23 gigawatt atau 23.000 megawatt. Dan energi panas bumi ini umumnya digunakan untuk tenaga listrik. Dari 23.000 megawatt ini sampai saat ini baru bisa dikembangkan sekitar 2,1 gigawatt untuk tenaga listrik. Baik, apa yang mengakibatkan pemanfaatannya belum terlalu maksimal, Pak Abadi? Ya, kebetulan memang investasi daripada pengembangan energi panas bumi itu sangat mahal. 1 megawatt itu memerlukan sekitar 5 sampai dengan 6 juta dolar. Dengan investasi yang sangat mahal ini, maka tidak dicapai affordable tarif. Artinya, kemampuan daya beli masyarakat tidak akan terjangkau apabila harga panas bumi ini tetap disalurkan kepada PLN. Dan PLN sampai saat ini menjual listrik kepada masyarakat masih dalam kondisi subsidi. Oleh karena itu pengembangannya sangat lambat karena harga listrik daripada panas bumi ini bisa 2 digit, artinya 2 digit itu bisa di atas 10 sen atau bisa di atas Rp1.400. Padahal PLN menjual kepada masyarakat itu sekitar Rp1.467 per kWh. Nah, ini barangkali yang menjadi kendala selama ini. Pertama itu. Kendala yang kedua ini yang menjadi permasalahan daripada investors, yaitu tidak sustainnya regulasi. Jadi regulasi tiap ganti pejabat, ganti regulasi. Ini menyebabkan tidak sustainnya pelaksanaan. Oleh karena itu
Yang bisa berkembang saat ini adalah yang on pipe saja. Yang baru-baru tidak ada yang berkembang. Baik, Pak Abadi, kita bicara kondisi ideal jika kemudian eksplorasi energi panas bumi ini dilakukan secara maksimal. Sumbangsinya akan seperti apa? Seberapa tahan energi kita nantinya, Pak Abadi? Ya, jadi kan tujuan kita sebenarnya dalam kebijakan energi nasional dari peraturan pemerintah 79 tahun 2014. Yang pertama adalah meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak, mengoptimalkan penggunaan gas, mengakselerasi penggunaan energi terbarukan, dan batu bara ini hanya sebagai penyeimbang saja. Oleh karena itu kontribusinya cukup besar, 23% dari bauran energi itu. Dari 23% itu kira-kira panas bumi bisa menyumbang sampai dengan 8,9 gigawatt sampai dengan 2025 kalau semua regulasinya bisa diterima, mensupport itu ya. Tarifnya juga bisa diterima. Nah, sampai saat ini kan masih 2, untuk mencapai 8 itu masih jauh, ya kan? Masih jauh, sehingga alangkah tidak mungkinnya kita dalam waktu 5 tahun mencapai sampai 8. Baik. Jadi sebenarnya yang penting ini energi panas bumi ini memang suatu energi yang tidak bisa ditransport. Ya, jadi kalau kita tidak manfaatkan juga kita sayang kan. Padahal kalau kita punya energi fosil itu baik batu bara, gas maupun minyak, itu kalau bisa dijual sebagai komoditas. Baik. Kalau ini kan nggak bisa dijual komoditas. Iya, ya Pak Abadi, kalau kita bicara mengenai komitmen ataupun appetite dari stakeholders lah ya untuk kemudian mengeksplorasi energi panas bumi, sejauh ini seperti apa? Walaupun bicara soal investasinya, seperti Anda yang tadi sampaikan, ini perlu investasi yang sangat tinggi. Ya, betul. Jadi dia investasi yang tinggi dengan risiko yang sangat tinggi. Sukses ratio untuk eksplorasi tidak lebih dari 50%. Kemudian eksplorasi daripada pengembangan tidak lebih dari 70%. Dengan risiko yang sangat tinggi, kemudian posisinya berada di daerah remote, di mana developers itu mesti membangun infrastruktur yang tidak pendek. Mungkin infrastruktur itu dibangun bisa sampai dengan 50 km masuk ke atas dari ketinggian mungkin 200 sampai dengan ketinggian 1.500. Ini menyebabkan investasi itu cukup tinggi di bidang itu. Oleh karena itu agak sulit memang untuk bisa menurunkan tarif listrik. Nah, kemudian dengan adanya risiko yang tinggi ini, tentunya developers atau investors itu minta return yang cukup bagus, ya. Baik. Jadi return itu 14%, 15% itu yang diminta. Tapi tentunya dalam hal ini ada regulator, yaitu Kementerian SDM yang dalam hal ini membawai panas bumi ini. Melihat PLN tidak akan mampu untuk membayar dengan IRR 14 sampai 16% ini. Baik, ya Pak Abadi, semakin banyak kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.